Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat adik-adik mahasiswa ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Dan saya masih mengucapkan turut prihatin dengan kondisi yang kita alami sekarang yang memaksa kita untuk belajar dari rumah. Tetapi harapan saya ini kita semua harus berpikiran positif bahwa hal inilah yang terbaik buat kita untuk mencegah yang namanya COVID-19 ya, yang marak sekarang ini. Baik adik-adik sekalian, bagaimana proses pembelajaran yang kalian dapatkan dari saya? Harapan saya adalah materi yang pernah saya berikan itu Anda bisa memahami, bisa Anda terima dengan mudah, kemudian Anda nanti bisa implementasikan materi tersebut ya dalam bentuk menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang benar pula. Ya, adik-adik, materi yang pernah saya berikan yaitu berkaitan langsung dengan memahami dulu apa sih itu menulis. Ya, harus kita pahami dulu apa sih itu menulis, apa manfaat menulis. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Karena esensialnya adalah memahami definisi menulis nanti akan lebih memudahkan kita di dalam bagaimana kita mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang benar. Ya, itu esensialnya. Sehingga ketika Anda ingin menulis, Anda sudah tahu apa yang ingin kalian sampaikan di dalam tulisan tersebut. Nah, itu yang pertama. Ya, saya pikir adik-adik sudah tahu bagaimana kalian bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kalian yang lalu Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Khususnya tulisan dalam bentuk ilmiah. Ya. Ini akan berjalan terus. Kenapa? Karena di dalam proses pembelajaran nanti terkadang dosen Anda itu memberikan makalah, memberikan materi dalam bentuk Anda buat dalam bentuk makalah, lalu Anda diskusikan dalam bentuk makalah, dan makalah itulah disebut dengan makalah tanggapan. Kenapa makalah tanggapan? Karena Anda akan menanggapi isi dari makalah tersebut, karena ada yang belum dipahami atau ingin memperjelas kembali materi-materi yang ada di dalam makalah tersebut, lalu Anda menanggapi. Dalam satu forum ada yang menanggapi, lalu ada yang menjelaskan tentang isi makalah tersebut. Ya. Itu yang pertama, yang kedua. Nah, tentunya di dalam membuat satu hasil karya tulis ilmiah, tentu harus kita menyusun dulu apa yang harus kita persiapkan, materi-materi apa yang harus kita siapkan di dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini. Karena tidak dengan mudahnya kita langsung membuat suatu bentuk tulisan. Harus kita membuat dulu kerangka tulisan tersebut, mulai dari judul, latar belakang dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita persiapkan dengan matang. Ya, makanya saya tadi memberikan suatu memberikan suatu cara di dalam menyusun karya tersebut. Nah, kemudian tentunya di dalam menulis itu ada etika-etika yang harus kita jalankan, ya. Ada etika-etika yang harus kita jalankan. Seperti apa etikanya? Ada aturannya. Rambu-rambu lalu lintas itu berfungsi agar orang terhindar dari aturan-aturan. Sama dengan etika penulisan karya. Pasti ada etika di dalamnya yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Menjadi seorang penulis itu memiliki etika di dalamnya. Apa saja sih hal-hal yang dihindari seorang penulis, khususnya membuat hasil karya tulis ilmiah tersebut?
ada hal yang harus dihindari, yaitu plagiat. Ya. Plagiat merupakan hal yang sangat dilarang seorang penulis, karena mengambil, mencuri, merampok bahkan tulisan orang lain yang kita tuangkan ke dalam tulisan kita sendiri, seolah-olah bahwa itu adalah hasil ide pemikiran kita. Itu yang tidak dibenarkan di dalam hal penulisan, ya. Itu yang tidak dibenarkan oleh seorang penulis. Ada pemikiran orang lain yang bagus, menurutnya ada gagasan, ada ide yang diambil dari orang lain tanpa memberikan informasi, memberikan konfirmasi kepada penulis tersebut, lalu dengan mudahnya menuang tulisan tersebut di dalam tulisan kita. Itu hal yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi saya sarankan ketika Anda membuat hasil karya tulis ilmiah, apakah itu dalam bentuk makalah nanti, apakah dalam bentuk proposal, seminar hasil dan skripsi, harapan saya adalah jangan Anda menjadi seorang plagiat, mengambil ide, gagasan, pemikiran orang lain, lalu Anda tidak cantumkan namanya. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan. Langkah yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya adalah, Pak, apakah boleh saya mengambil pemikiran orang lain? Apakah boleh saya mengambil tulisan orang lain, gagasan orang lain kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan? Boleh, asal Anda cantumkan nama orang tersebut di dalam tulisan kalian. Apakah nanti di dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Itu dibenarkan karena itu sebagai bentuk khasanah untuk menambah pengetahuan, wawasan seseorang ketika ingin membuat suatu tulisan, membandingkan teori, membandingkan konsep-konsep yang dimiliki orang lain dengan hasil pemikiran kita, lalu kita gabungkan di dalam tulisan. Itu tidak masalah dan itu dibenarkan dalam membuat satu penulisan. Yang tidak dibenarkan adalah ketika kita mengambil tulisan orang lain, konsep orang lain, gagasan orang lain, lalu kita hanya tuangkan tulisan tersebut tanpa mencantumkan nama penulisnya. Itu yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir adalah setelah kita sudah memahami etika di dalam penulisan, tentunya ya kita melanjutkan lagi ke bagaimana kita membuat makalah yang benar. Ya. Materi terakhir saya sudah memberikan membuat makalah yang benar. Harapan saya adik-adik sudah paham sekali setiap materi yang saya bagikan dengan berbagai penjelasan yang saya berikan pula, baik dalam bentuk penjelasan video maupun dalam bentuk tulisan. Itu yang ketiga. Oleh sebab itu harapan saya adik-adik ketika nanti saya tugaskan Anda, ya, Anda sudah memahami betul setiap materi-materi yang telah saya bagikan. Baik itu pemahaman tentang Anda menulis, kemudian baik itu Anda menyusun suatu konsep atau teori atau kerangka-karangan di dalam tulisan, kemudian bagaimana Anda memahami etika-etika di dalam penulisan sehingga Anda tidak salah nanti ketika Anda membuat suatu hasil karya ilmiah, apakah nanti baik berupa makalah, apakah itu baik berupa proposal, skripsi dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, pertemuan terakhir yaitu adalah pertemuan evaluasi, ya, evaluasi daripada materi perkuliahan ini. Dari awal sampai akhir saya sudah memberikan materinya. Artinya bahwa mata kuliah yang saya berikan ini implementasinya adalah bagaimana sih Anda mampu membuat hasil karya tulis ilmiah yang baik, yang benar. Ya. Karena nanti pada akhirnya Anda akan menyelesaikan studi kalian dengan harus membuat satu hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan menghadapi itu semua. Nah, melalui kesempatan ini adik-adik, saya ingin memberikan Anda suatu tugas atau pengganti semester, yaitu implementasi daripada materi yang pernah saya berikan pertemuan ke-7, 8, 9, 10, 11 sampai selesai, yaitu adalah adik-adik membuat suatu
membuat satu makalah dengan materinya disesuaikan dengan prodi jurusan atau prodi kalian yang berkaitan langsung dengan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Itu materinya, ya. Nah, makalah Anda membuat makalah tersebut halamannya bebas. Silakan Anda memilih halaman sampai halaman berapa. Ya, jelas ada maksimal makalah yang Anda buat boleh dalam 15 halaman maksimalnya. Selebihnya Anda tinggal menyesuaikan. Ya. Makalah itu Anda kirim ke email yang saya sampaikan di bawah ini, ya. Anda kirim email ke bawah ini. Itu paling lambat tanggal 13 Mei 2020. Paling lambat 13 Mei 2020. Ya. Itu materi yang saya bagi. Itu tugas yang saya berikan sebagai pengganti ujian semester. Ya. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya akhiri materi ini, pertemuan ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin di pertengahan semester kita tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung. Harapan saya ini tidak memudarkan semangat kalian untuk belajar di tengah kondisi seperti ini. Baik adik-adik, mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.